Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel Bismillah Sukses. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat serta nikmatnya, sehingga saat ini kita ada dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan, menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, dalam keadaan Islam. Semoga di hari akhir kelak, syafaat beliau sampai kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang peristiwa Perang Yarmuk. Perang Yarmuk merupakan perang yang terjadi antara pasukan Islam dan pasukan Kekaisaran Romawi Timur, atau lebih dikenal dengan nama Bizantium. Perang Yarmuk terjadi pada 15–20 Agustus tahun 636 Masehi, pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Siddiq. Perang ini disebut Perang Yarmuk karena lokasinya perangnya berada di lembah Yarmuk, yang termasuk wilayah Yordania. Pertempuran ini dikenal juga dengan Battle of Hieromiaks. Pada saat itu, jumlah pasukan Muslim sekitar 24.000 prajurit, sedangkan pasukan Bizantium sekitar 200.000 prajurit. Perang besar Imperium Romawi dengan Islam itu, dipimpin oleh panglima-panglima perang yang sangat berpengalaman di medan pertempuran. Pasukan Imperium Romawi dipimpin oleh Mahan, sedangkan pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid. Panglima perang pasukan Bizantium, Mahan, membentuk 4 pasukannya dalam barisan pertempuran dengan lebar 12 mil. Ia membagi jumlah kavaleri sama dengan jumlah infanteri, menempatkannya di belakang untuk bertindak sebagai cadangan. Selain itu, Mahan juga menempatkan pasukan Kristen Arabnya di garda terdepan. Sementara itu, Panglima pasukan Islam, Khalid bin Walid, membagi pasukannya menjadi 36 infanteri dan 4 unit kavaleri, dengan garis depan sekitar 10 mil. Kavaleri tersebut membentuk sekitar seperempat kekuatan pasukan Islam. Sebagian besar pasukan kavaleri Islam, berada di sayap sebagai cadangan, yang mana pasukan ini berfungsi untuk menghentikan pasukan Bizantium, yang mencoba menerobos. Kemudian, sisanya ia simpan sebagai cadangan, di bawah komandonya di bagian tengah. Dengan demikian, pasukan Islam dibagi menjadi 4 kelompok dari 9 formasi infanteri, yang masing-masing pasukan diorganisir berdasarkan klan dan suku. Peperangan itu terjadi pada bulan Agustus tahun 636 Masehi selama kurang lebih 6 hari. Pada hari pertama, Mahan mencoba menemukan titik lemah pasukan Islam, dengan cara mengirim 4 pasukan. Kemudian pada hari kedua, pasukan Bizantium kembali menyerang saat fajar. Serangan tersebut hampir saja mengalahkan pasukan sayap Islam. Akan tetapi, pasukan kavaleri cadangan Khalid bin Walid, berhasil membantu pasukan sayap itu, dan memukul mundur pasukan Bizantium. Menyadari pasukannya semakin terdesak, akhirnya pada hari kelima, Panglima pasukan Bizantium meminta untuk gencatan senjata. Akan tetapi, permintaan tersebut ditolak oleh Panglima Perang Islam, Khalid bin Walid. Dari hari pertama sampai hari kelima, pasukan Islam hanya menggunakan strategi bertahan. Namun, pada hari ke-6, di bawah komando Khalid bin Walid, pasukan Islam balik menyerang pasukan Bizantium. Serangan tersebut berhasil memporak-porandakan pasukan Bizantium dan mengalahkannya. Total pasukan Bizantium yang terbunuh kurang lebih 120.000 pasukan. Kekalahan pasukan Bizantium ini, membuat kembalinya wilayah Damaskus ke tangan Muslim, dan secara resmi mengakhiri kekuasaan Bizantium di Suriah, Palestina, dan Mesopotamia. Sementara itu, Kaisar Heraklius terpaksa meninggalkan Suriah dan menyatakan bahwa kekalahan itu adalah keputusan Tuhan dan akibat dari dosa-dosa penduduk, termasuk dirinya. Perang Yarmuk juga dianggap sebagai peristiwa paling bersejarah, karena menandakan pesatnya perkembangan Islam sampai keluar Jazirah Arab.
Pasca penaklukan itu, umat Islam pun segera menyebar di wilayah Mesir, sebagian Afrika Utara, dan beberapa wilayah di Laut Tengah. Kerajaan Islam pun berkembang luas, hanya dalam hitungan beberapa dekade saja. Demikianlah kisah tentang peristiwa Perang Yarmuk yang sangat bersejarah, walaupun singkat, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Jika dirasa bermanfaat silahkan like, komen dan share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa klik tombol subscribe jika Anda menyukai channel Bismillah Sukses.